Rangkaian listrik terdiri atas dua jenis, yaitu seri dan paralel. Selain itu, ada juga gabungan dari dua jenis rangkaian listrik yang disebut rangkaian campuran, sehingga terdapat tiga bentuk rangkaian listrik, yaitu rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Perbedaan jenis rangkaian listrik ini terletak pada cara perangkaiannya. Rangkaian listrik seri disusun secara sejajar, sedangkan rangkaian listrik paralel disusun secara cabang. Sedangkan rangkaian campuran merupakan kombinasi dari rangkaian seri dan paralel. Penerapan rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan pada lampu senter. Pernahkah Sobat Poltek memperhatikan senter? Biasanya, lampu senter tersusun atas dua baterai dan sebuah lampu. Batu baterai sebagai sumber tegangan dan lampu pada senter disusun secara seri. Sedangkan instalasi listrik pada rumah-rumah merupakan contoh penyusunan rangkaian listrik secara paralel. Rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran memiliki karakteristik dan rumus yang berbeda. Untuk lebih detailnya, simak pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik pada rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Pembahasan pertama mengenai rangkaian listrik adalah rangkaian seri. Bentuk rangkaian seri dapat dibilang sangat sederhana, karena rangkaiannya disusun secara lurus dan tidak memiliki cabang. Karakteristik rangkaian seri adalah cara penyusunan rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen listrik disusun secara sejajar. Kabel penghubung pada seluruh komponen tidak memiliki percabangan sepanjang rangkaian. Hanya ada satu jalan yang dapat dilalui oleh arus. Jadi jika ada satu jalur yang terputus, maka rangkaian tidak dapat berfungsi dengan sebenar. Arus listrik yang mengalir di berbagai titik dalam rangkaian sama besarnya. Setiap komponen yang terpasang akan mendapat arus yang sama. Beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda, memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya. Adapun rumus dari rangkaian seri tersebut. Rangkaian paralel memiliki ciri yang dapat dikenali, yaitu susunan rangkaian yang memiliki cabang. Instalasi listrik di suatu rumah biasanya menggunakan susunan rangkaian paralel. Meskipun sedikit lebih rumit dari rangkaian seri, rangkaian paralel memiliki banyak keuntungan. Karakteristik rangkaian listrik paralel. Cara menyusun rangkaian cenderung lebih rumit. Semua komponen listrik terpasang secara bersusun atau sejajar. Kabel penghubung pada sebuah rangkaian memiliki percabangan. Terdapat beberapa jalan yang dapat dialiri oleh arus. Arus yang mengalir pada setiap cabang memiliki besar nilai yang berbeda. Setiap komponen yang terpasang mendapat besar arus yang berbeda. Semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. Hambatan total yang lebih kecil dari hambatan pada tiap-tiap komponen penyusunnya. Adapun rumus dari rangkaian paralel tersebut. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Secara umum, karakteristik dan hukum yang berlaku pada rangkaian campuran juga mengikuti keduanya. Adapun rumus untuk rangkaian campuran. Melalui video ini, Sobat Poltek akan menjelaskan sedikit tentang hukum Kirchhoff. Materi rangkaian listrik memiliki hubungan erat dengan hukum Kirchhoff, sehingga perlu disinggung sedikit tentang hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff 1. Setelah mempelajari rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran pada pembahasan di video ini, pembahasan selanjutnya adalah mengenai arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Pada tahun 1845, Gustav Robert Kirchhoff, seorang ahli fisika dari Jerman, memperkenalkan hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff berfungsi untuk menganalisis arus dan tegangan dalam sebuah rangkaian. Hukum Kirchhoff 1 merupakan hukum yang berkaitan dengan arah arus pada titik percabangan. Bunyi hukum Kirchhoff 1 pada rangkaian listrik bercabang. Jumlah kuat arus yang masuk pada suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik itu. Adapun contoh gambar dan rumus dari hukum Kirchhoff 1. Dari hasil pengukuran pada rangkaian seri didapati hasil yang ada di dalam tabel tersebut, dan dapat dianalisis bahwa beda potensial atau tegangan pada setiap komponen yang terpasang memiliki nilai yang berbeda dan memiliki hambatan total yang lebih besar daripada hambatan penyusunnya.
Dari hasil pengukuran pada rangkaian paralel, didapati hasil yang ada di dalam tabel tersebut, dan dapat dianalisis bahwa arus yang mengalir pada setiap cabang memiliki besar nilai yang berbeda, dan setiap komponen yang terpasang mendapat besar arus yang berbeda, dan juga semua komponen mendapat tegangan yang sama besar. Kesimpulan yang bisa diambil dari setiap rangkaian tersebut adalah setiap rangkaian memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan kita tahu bahwa setiap rangkaian tersebut sering kita jumpai di sekitar kita dan dapat berguna bagi diri kita sendiri.